Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam, silakan duduk. Baik Bu. Terima kasih Bu. Ya, sama-sama. Ini Narahma yang WA saya tadi malam ya? Iya Bu. Oh iya. Makasih ya Narahma karena sebenarnya hari ini saya itu ada pertemuan juga sama klien saya yang lain, cuma karena Narahma mintanya jam segini, jadi saya harus teruti dulu Narahma. Jadi untungnya klienku itu bisa mengerti juga. Terima kasih sebelumnya Bu. Tadi malam kan Narahma sudah bilang tentang trauma ya. Iya Bu. Trauma ya. Oke, sebelum lanjut itu pertama-tama saya memperkenalkan diri dulu sama Narahma karena Narahma juga belum kenal saya. Perkenalkan, nama saya Ibu Michael. Narahma bisa panggil saya Ibu Mei. Di sini saya sebagai konselornya, dan untuk menjalankan konseling hari ini ada beberapa hal yang Narahma perlu ketahui. Yang pertama, dalam sesi konseling ini Narahma tidak perlu khawatir karena saya menjalankan sesi konseling sama Narahma itu menggunakan asas. Nah, asas yang pertama itu ada asas kerahasiaan. Nah, di mana nantinya Narahma bercerita secara terbuka kepada saya, tetapi saya tidak akan cerita keluar. Jadi cuma sampai di sini saja ceritanya Narahma. Jadi Narahma tidak perlu khawatir, informasinya akan kemana-mana. Terus yang kedua itu asas keterbukaan. Jadi saya minta Narahma bercerita terbuka begitu. Terus dan yang terakhir itu ada namanya asas kesukarelaan. Nah, di mana Narahma kesini tadi tanpa ada paksaan dari pihak manapun, begitu ya. Oke, Narahma mungkin sebelum itu saya mau bertanya dong, Narahma dari mana ini? Tadi dari perpustakaan ya. Oh, dari perpustakaan. Narahma masih sekolah atau? Ya sudah, ini kan baru lulus sekolah ya. Oh, mau lanjut kuliah. baru mau lanjut kuliah. Iya. Oh, semangat Narahma, semoga nanti diterima ya, masuk di universitas. Iya Narahma, kalau begitu kita boleh lanjut. Tadi malam kan sudah bilang tentang trauma. Kalau boleh tahu trauma kenapa? Biasa Ibu, anak muda trauma percintaan. Bukan trauma sih Bu, maksudnya lebih kayak takut gitu, takut membangun relasi lagi gitu loh, karena ya relasinya kemarin gitu. Oh, jadi Narahma tentang pacaran gitu ya? Iya, dengan pacarnya. Jadi mau takut lagi mau memulai hubungan yang baru karena hubungan yang kemarin itu agak sedikit membuat terbayang-bayang begitu. Ada apa kayak hubungan kemarin itu kan sama mantan terakhir itu kan di SMA itu kita putusnya itu karena berubah juga sih Bu. Kita juga berubah juga sih pas kita masa-masa UN kan kita masih sibuk masing-masing kan, sebenarnya masing-masing. Terus kita juga ada perbedaan pendapat karena kita nggak bisa LDR masing-masing. Terus saya kan stay-nya di Palu, dan dia maunya itu di Makassar. Jadi ya itu ada beberapa faktor sih Bu akibat itu. Nah, karena perdebatan yang kita berbeda itu dia biasa main kasar ya Bu. Jadi kayak kayak ini main kasar ya, misalnya dia bilang kok kenapa nggak mau ikut? Apa kamu di sini? Karena dia ngotot itu saya mau harus di Makassar ikut dia. Karena dia bilangnya suka sih, cuman dia paksa untuk mengikuti kemauannya. Iya Bu, makanya itu karena saya tidak mau, saya mau stay di sini saja. Jadi biasa dia main tangan gitu. Oh, jadi berarti bisa saya simpulkan kalau Narahma ini hubungannya itu sudah masuk ke toksik begitu kan? Karena kan ini si cowoknya Narahma atau mantannya Narahma yang kemarin itu, jadi itu memaksakan kehendaknya bahwa kalau dia maunya ke kuliah di Makassar, Narahma juga harus ikut ke Makassar gitu. Terus gara-gara Narahma maunya di Palu saja, akhirnya dia memaksa kita emosi ini, jadi tidak terkontrol emosi. Bukannya itu kan akhir-akhir ini ada beberapa ya cowok yang dekat gitu, maksudnya yang mencoba dekat gitu. Tapi ya walaupun kemarin baru putus beberapa bulan, tapi di situ kayak masih kayak takut gitu, masih takut apa ya membangun hubungan baru karena takutnya itu karena
masa lalu yang kemarin, takutnya nanti dia jangan-jangan dia kayak kemarin lagi, jangan-jangan dia main kasar lagi, ngatur-ngatur. Nah, lebih ke ini sih Bu, lebih ke bukan takut dia cowok yang selanjutnya main kasar, bukan, tapi lebih apa ya, kayak belum siap dengan orang baru dulu gitu, karena apa ya, yang kemarin belum bisa lupakan gitu misalnya. iya. Entah itu saya nggak tahu itu entah cowoknya yang saya tidak lupakan atau perlakuannya gitu, tapi ada perasaan atau keinginan juga, karena kan lagi sendiri, maksudnya lagi masa-masa kayak sana kemari, jadi itu support system lah istilahnya gitu, jadi kayak ada orang samping, tapi ada satu sisi lagi kayak nggak mau ada, maksudnya masih takut iya, gitu. takutnya itu takut antara orang baru yang pelampiasan atau saya belum selesai gitu. Iya, benar ya. Maksudnya kalau mau ke hubungan yang selanjutnya harus lupakan betul-betul, hilang dulu yang masa lalu yang di belakang gitu ya. Nah, kalau boleh tahu, ini Narahma memangnya asalnya dari mana? Saya kebetulan asal dari Palu gitu. Dari Palu. Oh, berarti orang tua di Palu. Iya, bapak orang Jawa, tapi dia kayak merantau lama begitu di Palu. Oh, berarti Narahma dari SMA di Palu atau SMA-nya di mana? SMA di Palu, SMA di Palu. SMP di luar. Kalau boleh tahu cowoknya Narahma SMA-nya di mana? Maksudnya satu sekolah? Iya, satu sekolah ya, satu sekolah. Tapi dia tidak mau, dia memang dari awal pacaran dia berpindah tuh di Hasanuddin Ibu, di Unas sekolah gitu, karena kelautan kan di hutan kan nggak ada kelautan. Oh iya, benar-benar. Kalau boleh tahu, maksudnya dia kenapa, maksudnya Narahma pernah tidak punya keinginan mau ikut dia Ikut kuliah di Makassar? Awalnya kayak apa ya, kayak berusaha untuk tenangkan dia saya gitu, bilang iya nanti coba di sana. Itu kan kalau pemilihan jurusan itu kan ada dua, jadi pemilihan jurusan yang kedua aku itu saya bilang sama dia saya kasih di Unhas, tapi ternyata tidak, maksudnya saya bohongi dia seolah-olah, karena ya itu saya takut, karena dia hampir setiap hari gue ikut saya kita kesana, kita berbarisan, Takutnya kalau bilang tidak, dia marah lagi. akhirnya ketahuan. Akhirnya Narahma membohong-bohongi dia di awal-awal, akhirnya ketahuan. Nah, dia makin marah sampai akhirnya hubungannya kalian itu maksudnya sampai akhirnya keputusan bersama itu jalan masing-masing. Saya sih yang sampai sekarang dia masih kayak berusaha kontak gitu, tapi saya blok semua aksesnya karena takut maksudnya walaupun dia sekarang ada di sana, takut, bukan tahu secara fisik tapi kayak dia ngata-ngatain gitu, jadi kayak kamu udah kasar gitu pakai bahasa kasar. Oh, maksudnya berarti sekarang ini dia maksudnya dari awal Narahma sudah memang Narahma yang memulai untuk mengakhiri hubungan. Nah, terus si cowok masih mengejar-ngejar, terus Narahma karena perlakuannya itu yang menurut Narahma sudah tidak wajar lagi, maksudnya sudah melewati batas, akhirnya Narahma blokir semua akses atau media sosial yang bisa menuju menghubungi Rahma begitu, karena tidak mau lagi untuk diusik-usik kayak yang bilang tadi, di kata-katai kasar dan lain sebagainya. Berarti berarti Narahma ini sejujurnya kalau pendapat ibu ya, Narahma itu takut memulai hubungan baru karena trauma masa lalunya seperti itu. Kenapa ibu bilang trauma? Karena secara tidak langsung meskipun Narahma bilang tidak kayak trauma karena masa lalu, tidak juga, cuman secara tidak langsung dari yang ibu dengar sendiri, Narahma itu takut memulai hubungan baru karena Narahma takut kejadian-kejadian kemarin itu terulang lagi. Misalnya contoh dibicara kasar. Nah, saya sebagai konselornya Narahma, saya juga takut menanyakan, maksudnya dia memangnya mengatai apa, maksudnya yang penting kasar lah ya, yang ibu tahu kasar berarti hal-hal yang tidak wajar dan tidak perlu dikatakan begitu, harusnya kan tidak boleh. Nah, kalau menurut ibu, Narahma itu tidak mau memulai hubungan baru karena itu nanti takutnya Narahma kayak punya pikiran, karena juga Narahma punya pikiran begini, saya takut nanti tiba-tiba dia kalau dia kayak kemarin dia kata-katain saya kasar, dia tidak bisa marah sedikit dia pukul saya dan lain sebagainya. Pernah tidak punya pikiran seperti
bukan lagi ngatain manusia gitu, maksudnya dia lebih ke ya gitu. Pokoknya betul-betul itu bahasanya sudah tidak wajar, di luar batas kewajarannya orang pacaran, ya kan? Apalagi kan maksudnya iya bahasa yang dikeluarkan itu lebih ke bahasa hewan gitu, terus biasa kayak merujuk ke hal yang lebih sensitif untuk cewek gitu. Jadi makanya itu karena hal itu kayak udah saya konsul ini karena pengen cerita juga sih Bu, karena ada cowok yang bisa dekatin, maksudnya aku tahu ini cowok apa ada niat baik gitu, bisa deketin dia, bahkan kayak jadi tempat aku sharing juga tentang bahkan saya cerita sama dia kalau saya tuh punya mantan kayak gini gitu. Dia bahkan kayak bilang menerima gitu, tapi saya yang so sorry for relation, saya belum bisa gitu karena nggak tahu, saya nggak tahu ini saya kenapa gitu, saya kenapa Karena memang belum selesai atau memang saya sendiri yang belum siap atau bagaimana. Tapi kalau untuk yang Narahma sendiri rasakan dari dalam perasaannya itu seperti apa? Maksudnya memang betul-betul sudah tidak mau lagi sama ibu laki-laki atau masih ada perasaan sedikit? no feeling, nggak ada perasaan sama sekali. Karena yang terbayang sama saya itu kalau sama saya keinget namanya begitu aja, gimana itu perawan kasarnya yang cuma bisa diingat, tidak ada perempuan Iya mungkin ada sih perlakuan baiknya dia, karena kan kita hampir bertahun kan, jadi pasti ada, cuman apa kayak dominasi pikiran saya itu terhadap hal-hal yang negatifnya. Iya Ibu, karena benar-benar maksudnya fatal sih, karena pakai kekerasan gitu. Ya Allah, Narahma baru lulus SMA, sabar Narahma. Ibu juga pernah pacaran waktu SMA, ibu juga merasakan seperti itu. Cuman untuk sekarang ini saya bisa menarik kesimpulannya sama Narahma ini, kalau Narahma itu masih trauma dengan asmara. Jadi bagaimana Narahma kan kemarin ini mendapatkan solusi, karena ada yang menurut Narahma itu cowok datang di kehidupan Narahma yang betul-betul mau serius, ya, tapi dalam dirinya Narahma itu belum bisa begitu, entah itu karena masa lalunya belum selesai atau memang dari dalam hatinya Narahma itu mungkin masih ada yang mengganjal begitu. Jadi kalau menurut ibu Narahma mungkin itu cowok, Narahma bisa respon sedikit. Nah, bagaimana caranya merespon? Maksudnya bukan secara tidak langsung Narahma merespon untuk langsung terima pacaran, tidak. Narahma bisa berteman dekat dulu. Nah, seperti yang Narahma bilang tadi, butuh support system juga. Nah, support system kan bukan hanya dari pacar, dari teman juga bisa, dari sahabat juga bisa. Narahma bisa lihat dia dari situ. Nah, kalau Narahma mulai menjalankan bersama-sama dia terus, nanti Narahma akan sadar dan hatinya itu akan terbuka dengan sendirinya. Apakah betul ini cowok betul-betul menerima saya, apakah betul ini cowok serius sama saya, atau mungkin dia cuma karena penasaran. Nah, itu kita juga harus jaga lagi, jangan sampai Narahma yang kemarin sudah trauma datang lagi yang baru bikin trauma lagi. Itu kan makin bikin ini ya, makin bikin Narahma jadi sakit hati, jadi pusing, makin trauma lagi. Jadi kalau bisa Narahma jalani saja dulu dengan sebelumnya, terus juga Narahma lihat effortnya itu seperti apa sama Narahma. Itu sih yang perlu Narahma lihat, karena kalau misalnya Narahma baru belum lama sekali bagus, tapi Narahma sudah mau pacaran lagi, itu kan maksudnya terlalu cepat begitu, terlalu cepat. Nah, seperti yang dibilang Narahma pusing, apakah masa lalunya belum selesai atau bagaimana, atau menurut saya sendiri yang belum siap. Iya, belum siap. Nah, itu dulu harus Narahma sadari. Maksudnya Narahma coba deh Narahma dipikirkan baik-baik, maksudnya dimaafkan diri sendiri. Maksudnya oke, Narahma boleh berpikir di rumah, mungkin sendiri atau diam dalam kamar kan bisa berpikir apa yang sebenarnya saya rasakan. Saya mau bilang, maksudnya saya mau coba deh Narahma sadarkan dirinya, Narahma pikirkan sebenarnya apa yang terjadi sama saya. Kenapa saya belum bisa terima sama orang baru? Kenapa saya belum bisa memulai hubungan yang baru? Seperti
kenapa sebenarnya Narahma. Mungkin itu akan mulai berjalan seiring berjalannya waktu, Narahma bisa menerima si cowok baru lagi gitu. Itu harapan saya sih, karena cowok ini memang baik sih Bu, baik, cuma itu kan istilahnya kayak kalau jalan sama dia nyaman Bu, kalau jalan sama dia nyaman, Cuman masih ada yang mengganjal iya, ya. kayak HTS gitu sih Bu. Jadi Rahma semangat, dan misalnya nanti kalau misalnya Rahma pikirkan dulu, pokoknya betul-betul fokus dulu sama diri sendiri, maafkan diri sendiri. Apa yang kesalahan yang di masa lalu, maafkan diri sendiri. Pokoknya kau tidak boleh menyalahkan dirimu atau orang lain karena hidupmu seperti ini. Pokoknya kau harus bisa, oh iya, ini jalan hidup yang saya pilih sekarang. Saya harus maafkan masa laluku, saya harus terima diriku sendiri, saya harus jadi lebih baik dari yang kemarin. Seperti itu sih harapannya Ibu. Jadi nanti kalau misalnya ada apa-apa, Rahma boleh hubungi lagi Ibu, karena mengingat juga waktu sudah 45 menit. Saya harap nanti Rahma kalau misalnya ada apa-apa, Rahma bisa hubungi kembali Ibu dan kita bisa bertemu di tempat ini lagi dan jam yang akan kita sepakati selanjutnya. Boleh ya Rahma ya? Sebelumnya Kak, saya ucapkan terima kasih Bu, Iya. sudah mendengar saya. Iya Rahma, pokoknya Rahma semangat deh, apalagi masuk kuliah ini, pokoknya harus semangat, fokus dulu sama diri sendiri bagaimana caranya supaya Rahma lolos masuk di universitas. Ya Rahma, makasih ya. Assalamualaikum Ibu. Ya, sama